Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa kembali di dalam obrolan santai perhutanan sosial. Ini kita perkenalan dulu. Ibu siapa namanya, Bu? Nama saya Ibu Dewi. Ibu Dewi dari KUPS. KUPS apa, Bu? Jahe Merah. KUPS Jahe Merah. Ya. Ya, ini di desa apa namanya, Bu? Desa Tacici, Desa Tacici di Kecamatan Sahu, ya, Kabupaten Halmahera Barat. Baik, terima kasih. Ibu sebagai anggota atau apa di sini? Saya sebagai ketua kelompok, sekalian sebagai mengkoordinir semua kelompok di desa kami, Pak. Baik. Termasuk kelompok Pala, kelompok Lebah Madu, pokoknya semuanya. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Ya. Oma namanya siapa? Ibu Lina. Ibu Lina. Ibu Lina. Anggota kelompok juga, Ibu? Saya kelompok KUPS Madu. KUPS Madu. Saya Baik. sebagai bendahara. Sebagai bendahara di KUPS Madu. Baik. Nah, ini sebelah ini Pak Hengki. Pak Hengki adalah fasilitator untuk SSF di Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian Mas, siapa namanya, Mas? Nama saya Yosep, pendamping kelompok tani. Kelompok tani. Ya. Jadi kita, Bu Dewi, kita ingin ngobrol-ngobrol nih sebentar. Ya. Boleh Ibu Dewi ceritakan apa kegiatan yang ibu-ibu lakukan di sini sejak kapan? Ini kegiatan, saya lihat ada stup lebah ya di belakang ini. Gimana, Bu? Silakan. Ya, ceritanya dari awal saya mulai bergabung itu di saat ada sekolah lapang ya, kalau nggak salah kemarin itu kebetulan dilibatkan termasuk beberapa anggota dari beberapa dari perwakilan dari desa. Saya mengikuti kegiatan itu, terus dari situ saya mulai terinspirasi untuk mengembang apa yang saya sudah dapatkan di sekolah lapang untuk dikembangkan di desa. Di sekolah lapang itu memang ada apa pelatihan ini lebah madu? Kemarin selain lebah madu ada cara pembuatan jus pala. Sementara kami dari desa memang sudah ada satu produk jahe instan. Itu memang itu di luar sekolah lapang, Pak. Di luar sekolah lapang memang. Jadi memang dari dulu sudah ada. Ya? Jadi saya terinspirasi untuk mengkoordinir semua kelompok untuk bisa maju, Pak. Untuk bisa bisa berkembang dengan jenis-jenis produk yang kami produksi ya. Kalau lebah madu ini dulunya pernah ada di sini? Kalau lebah madu itu dari kami, Pak. Ya, budidaya seperti ini atau baru ini? Itu baru, Pak. Baru. Jadi kami mungkin sekitar hampir 1 tahun ya, Pak ya. Ini baru tahun ini lah. Baru tahun ini. Jadi sekitar 1 tahun. 1 tahun. Kemudian stupnya ini dari mana, Bu? Dapat bibit pertama kali ini? Kami dapat bantuan dari pusat ya, dari Dinas Kehutanan pusat ya. Provinsi. Baik, ya. Oma, sejak kapan? Ibu Lina, sejak kapan Ibu terlibat di dalam kegiatan ini? Tahun ini? 2021. Ikut juga di lebah madu ini? Iya. Apa yang Ibu lakukan beserta kawan-kawan, Bu? Ada kasih pengembangan untuk madu, ada kasih makanan, perawatan. Apa makanannya, Bu? Ditanam bunga-bunga biar supaya Oke. ada juga ada pembibitan rambutan, durian. Dikasih ke anggota kelompok. Iya, itu bibit-bibit buah-buahan selain nanti buahnya bisa diambil juga makanan bagi lembah ya. Iya, bunganya itu bisa dimakan lembah. Ya. Pak Hengki mungkin silakan, mungkin ada pengalaman juga selama kegiatan kita memang relatif masih baru. Apakah desa ini seperti apa, Pak, yang sudah dilakukan oleh SSF khususnya? Ini kita baru pertama kali datang sini ya, Bu. Jadi mudah-mudahan nanti kami akan datang lagi untuk kita berdiskusi lagi, kita untuk mau melihat pengembangannya ke depan nanti. Baik. Nanti dengan teman-teman pendamping, teman-teman dari KPH yang sudah selama ini mendamping, kita akan diskusi untuk kita lihat sama-sama. Nanti ada lagi. Saya datang hari ini di sini ya terinspirasi juga ya. Iya. Melihat langsung, berhadapan langsung, jadi ya mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi untuk kita
Iya. Iya, Pak. Mas, yang sudah sejak kapan Mas mendampingi di desa ini? Saya sejak di SK kan tahun 2018 Iya. sudah mulai mendampingi kelompok KTH Gamuangir Desa Tacici. Oh, berarti sebenarnya udah cukup lama ya di sini kelompoknya terbangun ya? Kurang lebih 3 tahun. 3 Pak. tahun. Iya. Lumayan sih, banyak dia punya pengalaman dari awal kita Suka dukanya. membina mereka, mendampingi Iya. sampai mereka bisa ada seperti ini, dan ke depan sih maunya mereka, saya mau mendampingi terus sampai mereka bisa mandiri, Pak. Sampai bisa mandiri. Mas, menurut pengalaman Mas nih, apa sih yang paling sulit untuk paling tantangan yang paling inilah Tantangannya supaya sih, Pak, kelompok itu kemudian bisa mandiri selama ini gitu? iya, memang sih tantangan yang terbesar itu di anggota. Hmm. Salah satunya kan mereka kan itu juga punya aktivitas lain di luar kelompok kan, gitu. Mereka punya mata pencarian masing-masing. Memang agak susah kalau kita mau kumpulkan ketika mereka sudah di kebun. Di kebun. Harus Ya. bikin janjian dulu, harus datang malam baru mereka bisa berkumpul. Tapi dengan intens kita terus kunjungan, mereka lebih aktif. Jadi apa saja ketika ada pesanan atau ada program apa, mereka langsung jalan. Jadi intensitas pendampingan memang perlu ya. Perlu, Pak, betul. Bu Dewi, menurut Iya. Bu Dewi nih, sekarang Ibu kan ini sudah 3 tahun ya. Iya, kurang Menurut Ibu Dewi gimana nih perbedaan kelompok dulu tuh antara 3 tahun dengan sekarang? Kalau dulu itu untuk merangkul kelompok itu agak sedikit susah Pak ya, tapi saya kan berdiri sebagai, bukan hanya sebagai ketua kelompok atau sebagai yang mengkoordinir kelompok-kelompok yang ada. Saya juga kan sebagai ketua PKK di desa. Jadi memang saya punya peran yang ya mau dibilang memang harus begitu untuk merangkul hati masyarakat, memang harus benar-benar ikhlas gitu Pak. Jadi sejak dari awal sampai sekarang ya puji Tuhan sudah mulai berkembang, khususnya kelompok jahe ya. Kelompok jahe kita semua dari kelompok sudah punya penghasilan ya, sudah mencapai puluhan juta ya, sudah sekitar 50 juta ke atas lah. Itu kelompok. Jadi sudah bisa sudah bisa dinikmati untuk semua anggota, termasuk ibu-ibu di desa kami. Jadi untuk pengembangan selanjutnya mungkin kami hanya butuh bantuan dari Bapak mungkin untuk pemasaran, karena kami semua itu tergantung dari pemasaran. Pak. Jadi kalau untuk mau produksi besar-besaran, kami itu hanya butuh pemasaran aja gitu. Jadi untuk produksi Kalau selama kami ini tidak masalah. kemana? Pasarnya selama ini gimana? Kalau selama ini kami masih manual, masih pesanan dari BPSKL Ibu Leni sering. Terus untuk masyarakat di sekitar desa juga, waktu kemarin pas COVID itu lagi hangat-hangatnya banyak yang sampai pesan sampai pokoknya baru mendekati Halbar ada juga pesanan sampai ke Jakarta, itu pun dari keluarga kami istilahnya masih posting-posting lewat HP gitu, ada jahe ini untuk antibody. Sudah pakai internet ya? Ini iya. Jadi mereka minta dikirim, kita masih kirim berapa kilo begitu. Jadi untuk pemasaran kami masih cukup ini Pak, masih cukup susah. Packingnya tidak ada masalah Pak, kami untuk pemakingan kami ada yang kiloan, ada yang sasetan, ada yang di botol, pokoknya Pak banyak. Hengki, ya sudah inovasi sendiri nih masyarakat Jadi kami ini ya. mohon bantuan, bukan Ya. ini maksudnya untuk pemasarannya aja gitu Pak, supaya kelompok kami bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, dan ibu-ibu di desa kami bisa menambah penghasilan keluarga lah begitu Pak. Dan itu jahenya itu dihasilkan dari areal perhutanan sosial yang diperoleh kelompok itu, ditanamnya di sana. Sebagian Pak, Sebagian. sebagian kayak kemarin kan saya ada tanam juga di lahan saya di atas sana. Jadi kami gunakan gunakan untuk kelompok. Nah, pandangan Ibu nih dengan adanya Ya. perhutanan sosial, kelompok, KUPS itu menurut Ibu gitu, dan juga kira-kira gambaran dari anggota kelompok, mereka gimana tuh? Gembira menyambut atau masih bertanya-tanya atau gimana Bu?
sekarang ini kayaknya mereka gembira. Jadi kalau seandainya kalau ada pesanan aja Pak, sekarang kami berdasarkan pesanan ya. Misalkan kalau ada pesanan dari BPSKL, saya langsung kumpul, ayo kita produksi lagi, ini ada pesanan dari ini, mereka Langsung semangat kerja sama-sama. Ya selain daripada itu juga saya harapkan juga dari lebah madu juga untuk kedepannya juga bisa lebih berkembang. Ya mungkin sekarang ini kami masih punya 2, 4, 6, 8, 10 ya Pak. Ini Mas, 10. Ada 2 lagi 10. di alam. Jadi ini mungkin untuk apa? Untuk mau produksi kan kami masih sayang Pak. Dia masih butuh proses apa? Perkembangbiakan begitu. Jadi kami masih minta kalau boleh ada bantuan apa yang untuk penambahan ini biar untuk produksi nanti kami bisa mendapat penghasilan yang lebih banyak gitu, hasil madunya gitu. Ya, di sini banyak pohon kelapa dan jadi kami dari batang kelapa sebenarnya bisa dipakai untuk stuk sangat baik. Di iya. tempat-tempat lain itu bisa dipakai. Mungkin itu nanti bisa dikembangkan juga di sini. Iya, Pak. Bu Lina, apa harapan Ibu Lina ke depan nih dengan adanya kegiatan kelompok ini? Ya, dengan adanya kegiatan ini saya berharap supaya kita bisa mandiri, kelompok bisa punya penghasilan sendiri untuk menambah kebutuhan-kebutuhan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Terima kasih Bu Lina, Bu Dewi. Ini kawan-kawan sekalian, ini sebagai contoh sedikit cerita ya bagaimana program perhutanan sosial, kemudian program pengembangan usaha perhutanan sosial itu memberikan harapan baru ya kepada kelompok, di sini ada ibu-ibu yang bisa terus aktif juga ya. Untuk mengembangkan diversifikasi kesejahteraan mereka ya, penghidupan mereka gitu. Dan ya Bu Dewi, Bu Lina, semoga usahanya semakin maju. Ya tentunya ini dari kawan-kawan Dinas Kehutanan, kami sendiri dari Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup itu tentunya akan membantu juga. Tapi seperti yang Ibu Lina sampaikan tadi, tujuan akhir kita adalah kemandirian dari kelompok. Jadi suatu saat kelompok ini bukan hanya mandiri, bisa menolong kelompok yang lain supaya lebih maju. Demikian saya kira. Itu obrolan kita santai pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal dari Sekolah Lapang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dilaksanakan oleh Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, ada kemauan dari HKM Gamuanger Desa Tacici untuk mengelola budidaya madu sebagai salah satu KUPS karena melihat bahwa potensi madu di wilayah Desa Tacici cukup besar. Nah, di sini lokasi yang sangat tepat, sudah ada beberapa stup untuk pengelolaan madu. Dan dari bulan Agustus setelah adanya stup ini, kelompok mengharapkan bahwa adanya tambahan dari bantuan untuk stup-stup lagi karena ternyata potensi di sini cukup banyak untuk budidaya lebah madunya. Nah, dari kegiatan ini HKM Gamuanger terus maju dan semua pendampingan sudah dilakukan dan ternyata mereka tetap maju dan tetap berkembang dengan usaha-usaha yang mereka geluti. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya telah berada di HKM Gamuanger, Desa Tacici di Kabupaten Halmahera Barat. Di sini kami sudah bersama-sama mengunjungi lokasi langsung KUPS Lebah Madu, dan pengelolaan jahe merah yang berada di KUPS setempat. Saya lihat di sini sudah cukup maju dan sudah cukup mandiri masyarakatnya mengelolanya. Namun sepertinya untuk meningkatkan pengembangan usaha mereka masih butuh bantuan dari para pendamping untuk meningkatkan usaha mereka tidak hanya untuk wilayah lokal tapi juga untuk wilayah di luar Halmahera Barat. Sukses selalu untuk KUPS di sini, berjaya terus dan semoga semakin maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di HKM Gamuanger di Desa Tacici, Kabupaten Halmahera Barat. Jadi melihat perkembangan HKM di sini setelah pasca izin, yang menjadi penting terlihat adalah unsur pengembangan usaha, dan pengembangan usaha ini dibangun bersama kelompok, dan ini satu momentum awal yang bagus untuk HKM ke depan.